Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ya ini dia PR kita pekan lalu ya. Kita diminta membaca contoh 2 ya, capital budgeting. Nah kita ingat kembali ya, knapsack problem yang kita pelajari pekan lalu. Jadi dia hanya ada satu kendala, yaitu ini ya, ini menyangkut ketersediaan sumber daya gitu ya. Kemudian kita ingin memaksimumkan profit, yaitu ini. Baik, ada pertanyaan mungkin sampai sini masalah knapsack problem? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan contoh 2 ya. Nah, jadi andai kata kita punya knapsack problem, nah kemudian kita punya kendala tambahan ya. Nah, bagaimana caranya kita menambah constraint ini ke model yang sudah kita miliki? Baik, nah jadi yang pertama ya misalkan toko ya atau perusahaan kita itu hanya bisa menginvestasikan paling banyak ya, di sini ada kata-kata at most, paling banyak 2 jenis investasi. Maka bagaimanakah constraint-nya? Oke. Nah, jadi kita ingat kemarin ya, kita punya investasi itu ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk requirement atau syarat yang pertama ini, ya ini sangat sederhana teman-teman. Jadi di sini syaratnya toko hanya bisa menginvestasikan paling banyak di 2 tipe investasi. Nah, jadi karena kita punya X1, X2, X3, X4 ya, maka ini ya cukup kita tambahkan ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah, ini kan paling banyak. Nah, berarti kita punya tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini ada kata-kata 2 ya, berarti kita tulis di sini 2. Nah, inilah dia constraint ya yang berkaitan dengan syarat yang pertama ini ya. Jadi andai kata misalkan kita sudah mengambil investasi jenis 1 dan 2 ya, berarti ini X1-nya 1, X2-nya juga 1 ya, maka kita tidak bisa mengambil investasi jenis 3 dan 4 ya. Jadi ini harus 0 ya, sehingga ruas kiri 1 tambah 1 ya, betul ya, dia kurang dari atau sama dengan 2, seperti itu ya. Jadi kita harus memilih paling banyak 2 di antara 4 jenis investasi tersebut ya. Bisa 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, seperti itu ya. Baik, oke. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak mengambil semuanya gitu ya. Jadi X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Jadi kita benar-benar nggak ngambil tipe investasi. Keempat tipe investasi itu kita tidak mengambil. Boleh atau tidak? Ya, boleh ya, akan tetapi tentunya tidak optimal. Nah, sekarang boleh nggak kalau hanya X1 saja yang bernilai 1? Sementara itu X2 sampai X4-nya bernilai 0. Iya, boleh juga ya. Tetapi ya, itu tadi ya, sekali lagi dia tidak optimal. Betul ya, karena kita punya fungsi tujuannya adalah memaksimumkan profit ini, ya tentunya tidak optimal kalau kita tidak menanamkan modal ya, atau menanamkan modal cuma 1 kayak gitu ya. Karena kan di sini kita diperbolehkan mengambil paling banyak 2, ya sudah, manfaatkan gitu ya. Baik, jadi itu dia constraint yang pertama ya. Jadi cukup sederhana ya. Kalau teman-teman nanti dapat lagi soal seperti ini ya, tentunya angkanya berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau kita hanya bisa menginvestasikan paling banyak di 2 tipe investasi, ya sudah, kita tambahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 kurang dari atau sama dengan, nah, tergantung ya, kalau dalam hal ini 2 ya, maka ini 2. Nah, itu dia constraint yang pertama. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke syarat yang kedua ya di sini. Jadi dia bilang jika toko menginvestasikan di investasi 2, dia harus juga investasi atau dia juga harus mengambil investasi 1 ya. Nah, bagaimana ini?
Nah, kalau ada pertanyaan ya, apakah ketiga requirement atau kasus ini itu semuanya ditambah ke problem yang utama ataukah tersendiri? Jadi masing-masing kasus ini tersendiri gitu ya. Tapi tergantung nanti soalnya. Kalau misalkan ini dan ini dan ini berlaku, ya sudah, berarti kita tambahkan ketiga-tiganya itu ke dalam model kita ini ya. Ke dalam ini kita tambahkan. Ya, akan tetapi dalam hal ini ya kita bahas dia secara terpisah ya, sendiri-sendiri seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, nah udah ya, kita udah selesai ke syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Nah, jadi di sini jika toko mengambil investasi di investasi jenis 2, dia juga harus menanamkan modalnya di investasi jenis 1. Ya, atau boleh kita tulis ya, jika ya toko mengambil investasi jenis 2 itu kan berarti kalau X2-nya sama dengan 1, nah kayak gitu ya. Maka ya X1 juga harus sama dengan 1 ya. Ingat ya, kemarin kita punya XJ itu nilainya 1 atau 0. 1 kalau kita mengambil investasi ya atau menanamkan modal di investasi jenis itu, 0 jika tidak ya. Jadi boleh dalam notasi matematikanya ya. Yang kedua ini itu bentuknya adalah jika X2 sama dengan 1, maka X1 sama dengan 1. Nah, bagaimana ini cara kita membuat constraint-nya? Ya, jadi begini saja. Kalau X2 itu sama dengan 1, maka X1 juga harus sama dengan 1. Ya, maka ini ya kita isi ya dengan tanda kurang dari atau sama dengan ya. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Ini artinya kalau ini sama dengan 1 ya, maka ini nggak mungkin 0 ya nggak, karena 1 kurang dari sama dengan ya nggak mungkin ini 0, pasti ini juga 1 seperti itu ya. Jadi kita rincikan saja, ada dua kasus ya. Jadi kalau kasus yang pertama itu X2 nya sama dengan 1 ya, maka ya pasti ini 1 kan, ini 1, maka ruas kanan juga 1 kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kasus yang pertama, kalau X2 nya sama dengan 1, maka pasti X1 nya sama dengan 1. Dan ini sesuai atau konsisten dengan requirement yang kedua ini. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang kedua, bagaimana kalau X2 nya itu 0? Artinya kita tidak ambil investasi 2. Maka ruas kiri itu adalah 0. Ya. 0 berarti kurang dari atau sama dengan, nah ruas kanan bisa 0, bisa juga 1. Ya enggak? Nah, ini sama-sama benar. Ya, jadi kalau X2 nya sama dengan 0 ya, maka X1 bisa 0 ya, atau ya bisa juga 1. Dia sama-sama betul seperti itu. Dan ini maknanya adalah kalau X2 nya sama dengan 0, maka X1 ini bebas ya, bisa 0 bisa 1 ya, seperti itu. Dan itu tetap konsisten dengan apa yang disyaratkan di syarat yang kedua. Karena kan syarat yang kedua ini hanya menyaratkan bahwa kalau toko itu mengambil investasi 2, yaitu X2 sama dengan 1, maka X1 harus sama dengan 1. Tapi kalau ini tidak sama dengan 1 ya, maka ini bebas, bisa 0 bisa 1. Dan itu sudah kita buktikan di sini ya. Jadi kalau ya X2 nya sama dengan 1, ini sama dengan 1 gitu ya, maka ini pasti nilainya 1. Nah, seperti ini. Seperti itu. Dan kemudian kalau ini sama dengan 0 ya, maka ruas kanan bisa 0, bisa 1, seperti itu. Jadi dia bebas seperti itu ya. Nah, jadi ini constraint yang kedua itu adalah ini ya, dia konsisten dengan apa yang disyaratkan oleh requirement atau syarat yang kedua ini.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat saja ya, kalau misalkan A sama dengan 1, maka B sama dengan 1, maka pertidaksamaan yang mewakili adalah A kurang dari atau sama dengan B. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi ingat aja, kalau X2 sama dengan 1, maka X1 sama dengan 1, maka constraint-nya yang mewakili adalah X2 kurang dari atau sama dengan 1. Oke, jelas ya? Lanjut yang ketiga. Jika toko mengambil investasi jenis 2, dia tidak bisa mengambil investasi jenis 4. Nah, ini kebalikan dari yang kedua ya. Nah, jadi boleh kita tulis kalimatnya untuk constraint yang ketiga ini. Jadi kalau ya X2 sama dengan 1, maka X4 ya sama dengan 0. Jadi kalau X2 sama dengan 1, maka X4 harus sama dengan 0. Nah, jadi kita tulislah ruas kiri X2 gitu ya. Nah, karena kita tidak boleh mengambil X4 ya, maka ini langsung aja kita tulis kurang dari atau sama dengan ya. Jadi kalau ini nilainya 1, yang kanan itu ya X4-nya nilainya harus 0 ya. Nah, berarti kita punya 1 dikurang X4 ya, karena kita udah tahu nilai X2, X4 itu kalau nggak 1 ya 0 kayak gitu teman-teman. Oke, silakan dihayati ya. Jadi tetap ya ada dua kasus juga. Ya, kasus yang pertama, kalau X2-nya ini nilainya 1. Nah, oke. Coba kalau ini nilainya 1, maka ini itu nilainya harus 1. Ya. Nah, agar ruas kanan itu nilainya 1, maka mau nggak mau X4 itu nilainya harus 0. Seperti itu. Oke. Saya ulangi. Jadi untuk kasus yang pertama, X2 itu nilainya 1 ya. Jadi ini nilainya 1. 1 kurang dari atau sama dengan 1. Gitu ya. Ya walaupun 2, 3, 4 boleh sih, cuma kan dalam hal ini kan kita variabel X4 itu kan kalau nggak 0 ya 1 nilainya ya. Nah, jadi ini ruas kanan itu nggak boleh 0, tapi nilainya harus 1. Nah, kalau ruas kanan itu 1, maka mau nggak mau X4 itu nilainya harus 0 ya, sehingga kita punya ya ruas kiri 1, ruas kanan 1 ya. Jadi kalau X2-nya sama dengan 1 ya, maka X4 nilainya harus 0. Harus ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disyaratkan di constraint yang ketiga. Oke, nah kemudian untuk kasus yang kedua, ya, bagaimana kalau X2-nya itu 0? Ya, nah kalau X2-nya 0, ya, ini ruas kirinya 0, maka ruas kanan, ya, boleh 0, boleh 1, ya enggak? Jadi kan 0 kurang dari sama dengan, boleh 0, boleh 1 kan? Ya, nah berarti kita punya, ya ini boleh 0, boleh 1. Ya berarti X4-nya boleh 0 dan boleh juga 1. Seperti itu ya. Maksudnya kalau X2-nya 0, maka ruas kanan itu bebas ya, nilai X4 itu bebas gitu. Tapi kalau ruas kirinya itu nilainya 1, maka X4 itu harus 0. Dan itu sesuai dengan apa yang disyaratkan di constraint yang ketiga ini. Seperti itu ya. Baik, jadi sudah lengkap ya. Itulah dia contoh yang kedua. Oke, kita ringkaskan ya. Jadi kalau kita dapat tambahan constraint seperti ini ya, yang pertama toko hanya bisa menginvestasikan paling banyak di 2 investasi, maka ya sudah kita tambahkan semua X1, X2, X3, X4 kurang dari atau sama dengan 2 ya, karena di sini 2.
Nah, kemudian constraint yang kedua, jika stop investasi di investasi 2, ya, dia juga harus mengambil investasi 1, ya, maka X2 kurang dari atau sama dengan X1. Kemudian constraint yang ketiga, jika dia sudah mengambil investasi jenis 2, dia tidak bisa mengambil investasi jenis 4, maka kita punya X2 kurang dari atau sama dengan 1 dikurang X4. Nah, demikian ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa kalau dapat soal seperti ini dalam UTS? Baik ya, itu dia contoh 2. Sekarang kita lanjutkan contoh 3. Sudah dibaca belum ini? Fixed charge problem atau masalah dengan biaya tetap. Nah, kita lihat contoh 3. Nah, ini ada sebuah perusahaan namanya Gandhi, ya, dari India ini ya. Nah, jadi perusahaan ini bisa memproduksi 3 jenis pakaian ya, shirt ya atau kemeja, shorts ya, celana pendek, dan pants ya, celana panjang. Nah, kemudian tiap tipe baju itu beda pula tipe mesinnya, seperti itu ya. Dan mesinnya itu dia belum punya sendiri ya, jadi harus rental, seperti itu ya. Jadi dia harus menyewa dengan biaya ya, ini dia mesin untuk membuat kemeja itu $200 per pekan. Kemudian untuk membuat celana pendek itu $150 per pekan, dan juga untuk membuat celana panjang itu $100 per pekan. Ini agak aneh ya, kenapa celana panjang lebih murah dari celana pendek? Ya nggak apa-apa, mungkin modelnya beda gitu ya. Nah, kemudian proses produksi tipe pakaian itu juga ya membutuhkan jumlah kain dan juga tenaga kerja seperti yang disajikan di tabel 2 ya. Nah, jadi kita lihat ya, jadi untuk shirts kemeja itu butuh tenaga kerja itu selama 3 jam per buahnya gitu ya. Kemudian bahan dalam satuan square yards ya. 1 yard itu ada yang tahu nggak? 0,91 meter ya. Ya mirip-mirip 1 meter lah gitu. Oke, kemudian untuk celana pendek itu 2 jam per buahnya dan juga memerlukan 3 square yards kain ya. Kemudian pants itu masing-masing 6 dan 4 untuk tenaga kerja dan bahannya. Itu ya, itu tabel 2. Nah, kemudian ketersediaannya, nah ini dia, labor atau tenaga kerja itu totalnya adalah 150 jam ya per pekan ya. Dan untuk kain itu 160 square yard ya per pekan. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini kebetulan sudah sama satuan waktunya ya, dalam pekan semua ya. Itu ya, ini dalam pekan semua. Nah, hati-hati besok siapa tahu dapat topik yang satunya itu per pekan, yang satunya nanti per bulan gitu, itu harus disamakan. Oke. Nah, kemudian ini ada variable unit cost ya, biaya per unit ya. Dan juga harga persatuan jenis pakaian itu ya disajikan di tabel 3 ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi contohnya untuk kemeja itu satu buah itu harganya $12. Nah, kan tetapi variable cost-nya untuk memproduksi satu kemeja itu $6 seperti itu. Kemudian shorts itu 8 harganya kalau kita jual gitu ya. Kemudian biaya variabelnya 4. Kemudian untuk celana panjang itu paling mahal di sini ya, $15 harganya. Nah, kemudian variabel cost-nya mahal juga ya, 8. Ya sesuai lah. Seperti itu ya, sudah lengkap datanya. Nah, kita diminta memformulasikan
pemrograman integer ya, yang solusinya akan memaksimumkan keuntungan per minggu ya dari perusahaan tersebut ya. Baik, jadi langkah yang pertama tentunya ya, karena ini juga linear programming sebenarnya ya. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita tentukan decision variabelnya ya. Jadi kita punya X1, X2 dan X3. Jadi X1-nya itu adalah jumlah kemeja yang diproduksi tiap pekan ya. Kemudian X2-nya adalah jumlah celana pendek yang diproduksi tiap pekan, dan juga X3-nya adalah jumlah celana panjang yang diproduksi tiap pekan. Seperti itu. Itu decision variabelnya. Nah, tetapi di sini yang menarik, dan ini bedanya dengan pemrograman linear ya teman-teman. Nah, jadi di sana kan tadi ada ketentuan kita harus merental mesin seperti itu ya. Dan tentunya kalau kita memproduksi misalkan satu saja kemeja, maka kita harus merental kemeja, mesin untuk kemeja itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memproduksi lebih dari 0 gitu ya, 1, 2 dan seterusnya ya, kemeja gitu ya, maka kita harus merental mesin untuk memproduksi kemeja. Ya, jadi kita merental mesin itu ya tidak tergantung pada jumlah atau banyaknya produk yang kita buat gitu ya. Jadi walaupun kita cuma memproduksi satu ya harus rental gitu ya. Tapi kalau kita tidak memproduksi ya jangan rental, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya inilah bedanya dengan pemrograman linear ya. Jadi kita punya seperti katakanlah variabel indikator ya, on off lah gitu ya. Jadi kita punya Y1, Y2 dan Y3. Ini adalah variabel keputusan yang berhubungan dengan keputusan rental atau tidaknya gitu ya mesin tersebut. Nah, jadi kita punya Y1. Y1 itu bernilai 1 jika ada ya kemeja yang kita produksi ya. Dia bernilai 0 kalau tidak ada ya. Kemudian Y2 itu bernilai 1 jika kita memproduksi celana pendek, 0 jika tidak. Kemudian Y3 bernilai 1 jika kita memproduksi celana panjang, 0 jika tidak ya. Jadi artinya ya, kalau XJ-nya itu besar dari 0, maka YJ itu harus sama dengan 1. Ya, ini logis ya. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu, maka kita harus menyewa mesin yang berhubungan dengan produk tersebut. Dan ya, jika kita tidak memproduksi, ya maka YJ-nya ya. Jadi kalau kita tidak memproduksi produk J, maka YJ-nya itu sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Ya, ini constraint ini akan menarik sekali ya. Tapi itu nanti kita simpan di belakang ya. Baik, jadi kita sudah mendefinisikan decision variable. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan apa itu fungsi tujuannya. Ya, jadi kita ingin memaksimumkan keuntungan pekanan. Ya, keuntungan itu tentunya kita dapatkan dari ya, penjualan ya, yaitu weekly sales revenue ya, dikurangkan dengan variable cost, dikurangkan dengan biaya untuk merental mesin ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi di sini kita punya biaya untuk merental mesin ya, tentunya kita sudah tahu tadi ya, biaya untuk merental mesin pembuat kemeja itu 200, kemudian untuk membuat celana pendek itu 150, dan untuk membuat celana panjang itu 100 ya. Berarti biaya pekanan untuk merental mesin itu adalah 200 Y1 plus 150 Y2 plus 100 Y3. Oke, di sini ada penjelasan tentang fixed charge seperti itu ya. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang namanya biaya sewa ya, itu tidak tergantung pada jumlah ya. Ya, misalkan ini biaya sewa mesin pembuat kemeja ya, itu tidak tergantung pada jumlah kemeja yang kita produksi seperti itu. Oleh karena itu, itulah namanya biaya tetap seperti itu teman-teman ya. Oke, nah kemudian ini juga
Y1, Y2, Y3 ini kan dia sifatnya nilainya 1 atau 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya membuat kemeja dan celana panjang misalkan, maka kita cukup menyewa mesin 1 dan 3 seperti itu. Maka ini nanti nilainya 1, ini nilainya 1, yang ini nilainya 0 seperti itu. Itu misal ya, maka kita cukup mengeluarkan biaya sewa untuk mesin itu dalam hal ini ya 200 ditambah 100 seperti itu ya. Baik, kita balik lagi ke tujuan ya, fungsi tujuan. Nah, jadi keuntungan pekanan itu tentunya ini ya, ini adalah nilai penjualan ya, ini adalah harga satuan dari kemeja ya, yaitu 12. Ini harga satuan celana pendek dan ini celana panjang. Maka keuntungannya adalah 12x1 tambah 8x2 ditambah 15x3 dalam kurung ya, dikurang ini biaya variabelnya untuk masing-masing produk ya, dikurang dalam kurung ya 6x1 plus 4x2 tambah 8x3 ya. Kita dapatnya dari tabel 3 yang ini seperti itu. Oke, kemudian tentunya dikurangkan dengan biaya menyewa mesin seperti itu. Oke, inilah dia weekly profit. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita lihat ini pada saat kita buka kurungnya, maka kita punya 12x1 dikurang 6x1, hasilnya adalah 6x1. Kemudian di sini 8x2 dikurang 4x2, hasilnya adalah 4x2. Kemudian terakhir 15x3 dikurang 8x3, hasilnya adalah 7x3. Oke, kemudian kita buka kurungnya yang ini, maka kita punya min 200Y1 min 150Y2 dikurang 100Y3. Nah, itu dia sudah lengkap fungsi tujuan kita ya, atau objective function kita. Nah, kemudian untuk memaksimumkan profit ya, kita harus memproduksi sebanyak-banyaknya, katakanlah seperti itu. Akan tetapi kita dibatasi oleh dua kendala di sini, yaitu kendala tenaga kerja dan yang kedua adalah kendala bahan seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini kita punya kendala ini ya. Andai kata ini X1, X2, X3 gitu ya. Maka kita punya 3x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 kurang dari atau sama dengan 150. Kemudian untuk kendala bahan kita punya 4x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 160. Nah, ini kita tulis di sini seperti itu. Oke ya, jadi ini dapat dari tabel 2. Baik teman-teman, jadi kita sudah punya fungsi tujuan, kemudian kita juga sudah punya fungsi kendala ya. Oke, ini sudah kita tuliskan ya ke dalam model kita. Dan ingat bahwa dalam proses produksi ya, kita tidak mungkin memproduksi katakanlah 3,5 kemeja seperti itu ya. Nah, jadi ini harus bulat ya. Oleh karena itu X1, X2 dan X3 itu harus non negatif dan dia bernilai integer atau bilangan bulat seperti itu. Dan Y1, Y2, Y3-nya itu ya atau tidak ya, berarti kita punya 0, 1 integer programming ya. Jadi di sini nilai Y1, Y2 dan Y3-nya itu 0 atau 1. Oke. Nah, sepertinya ini benar gitu ya. Akan tetapi coba kita cek untuk sementara ya. Untuk sementara ini dulu ya. Ini dulu yang kita kerjakan ya dengan Lindo. Coba kita lihat apakah kalau kita hanya punya kendala 2 ini, apakah hasilnya realistis seperti itu ya. Oke. Seolah-olah ini oke gitu ya. Akan tetapi coba nanti kita lihat. Baik, saya stop share dulu, kemudian kita akan pergi ke Lindo untuk mengerjakan soal ini. Yang tadi ya, maximize, kemudian subject to itu ya. Ini sudah saya ketik. Baik, nah jadi ini fungsi tujuan kita ya, maksimumkan seperti itu. Kemudian subject to ya, yang atas ini kendala tenaga kerja, kemudian yang bawah itu kendala bahan ya. Jangan lupa kita tulis N.
Nah, kemudian karena X1, X2, X3 itu integer biasa, maka kita tulis GIN ya. GIN itu global atau general gitu ya, boleh nanti dicek. GIN X1, GIN X2, GIN X3. Nah, kemudian Y1, Y2, Y3-nya dia 0 atau 1. Jadi kita tulis inter Y1, Y2 dan Y3. Oke? Kemudian ini kita solve. Ingat ya, kita pakai yang ini. Kita solve. Nah, hasilnya optimal ya. Hasilnya optimal. Akan tetapi jangan senang dulu ya. Ini logis nggak gitu. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ya, semoga terlihat ya. Baik, jadi ini fungsi tujuannya ya, nilai optimalnya di sini 250. Kemudian solusi optimalnya adalah kita memproduksi shirts ya atau kemeja itu sebanyak 30 buah. Kemudian kita tidak memproduksi celana pendek ya, 0 di sini, dan kita memproduksi celana panjang itu 10 buah. Nah, kayaknya benar gitu ya. Akan tetapi kita lihat di sini. Kita memproduksi kemeja. Ya, berarti kita harus menyewa mesin untuk pembuat kemeja gitu ya. Berarti nilai Y1 itu harusnya 1. Kan tetapi di sini 0. X3 juga gitu. X3 di sini nilainya 10. Akan tetapi Y3 di sini 0. Ya, jadi kita membuat celana panjang tetapi kita tidak menyediakan mesinnya. Nah, berarti ini kan salah gitu ya, teman-teman. Oke ya, jadi ini hasilnya optimal tetapi dia salah seperti itu. Ya, jadi hati-hati juga pada saat teman-teman nanti membuat skripsi ya. Hasilnya optimal itu belum tentu ya dia tuh benar. Jadi kita harus cek dulu ya, harus validasi. Baik, nah sekarang kita lihat ya. Ya. Baik, jadi kita harus menambahkan constraint ya yang menyatakan bahwa kalau X1 besar dari 0 maka Y1 harus sama dengan 1 seperti itu ya. Kalau X2-nya besar dari sama dengan 0 atau besar dari 0 ya, nggak pakai sama dengan ya, maka Y2-nya 1. Dan kalau X3-nya besar dari 0 maka Y3-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita tambahkan, ini dia constraint-nya teman-teman. Nah, itu ya. Dan ingat, M itu adalah bilangan yang besar sekali ya. Jadi coba sama-sama kita verifikasi di sini. Ya, jadi anggaplah M itu 1000 gitu ya. Jadi boleh. Nah, jadi ini 1000 Y1 gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau X1-nya ini nilainya besar dari 0 ya. Kalau ini besar dari 0, misalkan kita memproduksi berapa tadi? 10 misalkan atau 30 ya. Ya, maka Y1 itu harus mengambil nilai 1. Nggak boleh 0. Ya enggak? Kalau 0 dia menjadi salah ya, 30 kurang dari 0 itu salah. Ya berarti ini betul gitu ya. Jadi kalau ruas kiri besar dari sama dengan 0, maka ruas kanan itu harus sama dengan 1. Ya, itu untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang kasus yang kedua, bagaimana kalau X1-nya ini sama dengan 0? Nah, yang kanan itu boleh 0, boleh juga 1, ya enggak? Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita tidak membuat kemeja, sebenarnya mesin pembuat kemeja itu boleh saja disewa, boleh saja enggak gitu ya. Akan tetapi tentunya ya, karena kita ingin memaksimumkan profit ya. Dan di sini kita lihat ya, angka di depan Y itu kan negatif ya. Nah, berarti tentunya ya kita sangat prefer ya memilih untuk Y-nya itu ya 0 gitu. Ya logikanya kalau kita tidak membuat kemeja, ngapain juga kita nyewa mesin pembuat kemeja ya, mubazir gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, dengan cara yang sama ya kita juga punya constraint yang kedua dan constraint yang ketiga. Seperti itu ya. Nah, jadi harus kita tambahkan ya ini ke dalam model kita. Oke. Nah, coba sekarang kita cek ke Lindo lagi ya. Ya, jadi kita tambahkan 3 constraint itu. Ya, kita anggap M-nya besar sekali
ya, cukup besar dalam hal ini 1000 gitu ya. Baik, jadi yang pertama X1 kurang dari sama dengan 1000 Y1. Oke, ini saya tulis saja seperti ini ya, nanti teman-teman lihat kenapa ini tidak boleh ya. Apakah ini bisa atau tidak ya. Oke, X2 di sini juga 2, kemudian ini X3. Baik teman-teman, kira-kira kalau ini saya solve boleh nggak? Langsung aja lah ya, langsung aja. Nah, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Ya, karena ada yang tahu kenapa tidak boleh? Saya ulang lagi ya. Pada saat solve, kemudian ada pesan expecting sign or relational operator. Ada yang tahu nggak? Ya kan kalau yang tadi kan oke ya. Nah, sekarang yang di sini salah kan? Ya, karena ruas kanan itu harus berupa konstan ya. Sedangkan ini kan ruas kanan kita masih ada variabel seperti itu. Nah, oleh karena itu ruas kanan ini harus kita pindahkan ke kiri menjadi X1 kurang ya. X1 kurang 1000 Y1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Lindo ya nggak boleh ruas kanan itu masih ada variabelnya. Jadi harus ya ruas kanan itu harus berupa konstanta. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kita pindahkan saja operasi aljabar lah ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita solve. Nah, hasilnya optimal. Nah, sekarang kita lihat ya apakah dia masuk akal atau tidak. Ya. Ya, semoga terlihat. Nah, hasilnya ternyata hanya 75 teman-teman. Ya, jauh sama yang tadi. Tadi kan 250. Nah, ini hanya 75, tetapi ini masuk akal nggak? Coba kita lihat. Dia tidak produksi, ya masuk akal ya. X1-nya 0, dia tidak produksi kemeja, tidak produksi celana pendek. Nah, dia produksi pants sebanyak 25. Dan karena dia memproduksi pants, maka Y3-nya 1. Ya, artinya kita menyewa mesin untuk pembuat celana panjang ya. Jadi ini masuk akal teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus tambahkan constraint yang menyatakan bahwa kalau xj besar dari 0 maka yj sama dengan 1. Sekarang kita balik lagi, saya share lagi yang tadi ya. Jadi satu lagi ya teman-teman sebelum kita akhiri kelas kita. Nah, tadi kan kita sudah mengambil nilai M itu besar sekali ya, memang besar sekali ya, 1000 gitu ya. 10.000 boleh, 1.000.000 juga boleh ya. Akan tetapi mungkin ya, semakin besar M itu kan daerah visible-nya itu semakin luas dan itu ya menyakitkan bagi komputer untuk mencari nilai optimalnya. Nah, jadi sebenarnya kita lebih disarankan untuk mencari M itu besar tetapi dia kecil. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu M itu nilai M mana yang paling kecil kayak gitu maksudnya ya. Jadi M itu besar tetapi dia cukup kecil ya, sehingga constraint ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, jadi caranya adalah ya, jadi kita mau mencari nilai M1, M2 dan M3 ini mana yang besar ya tetapi dia cukup kecil untuk kasus kita ini. Nah, jadi M ini adalah sesuatu yang membatasi ya. Coba kita lihat soalnya tadi. Jadi kita bisa mencari nilai M1, M2 dan M3 ini dari tabel 2 ini teman-teman ya. Nah, jadi kita ingin mencari nilai M ya. Dia itu jumlah maksimal ya yang bisa diproduksi itu berapa ya untuk masing-masing komoditas kita ini ya. Jadi contohnya yang saya tulis di sini ya, di jumlah maksimal yang bisa diproduksi. Nah, jadi untuk yang pertama search ya atau kemeja. Nah, andai kata semua sumber daya baik itu tenaga kerja maupun kain ya, clothes ya, itu kita kerahkan semua untuk membuat
kemeja, ya, maka berapakah jumlah kemeja yang bisa kita produksi? Nah, itu kita lihat di sini, ya. Jadi kita punya 150, ya. Nah, kita bagi dengan 3 ini. Itu dalam aspek labor, ya, atau tenaga kerja. Ya, berarti kita bisa memproduksi 50 shirts. Akan tetapi dalam hal clothes, ya, atau bahan atau kain, ya, maka untuk shirts ini kita maksimal itu adalah 160 dibagi 4, yaitu 40. Jadi paling banyak kemeja yang bisa kita produksi itu adalah 40 saja, teman-teman. Ya, atau boleh kita tulis minimum dari ini dan ini. Ya, 50 dan 40 itu. Ya, yaitu 40. Ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadinya maksudnya gini, kalau kita memaksakan untuk memproduksi 50 kemeja, oke, kalau dalam hal labor oke, 50. Cuma kita akan kehabisan kain, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi jumlah maksimal kemeja yang bisa diproduksi adalah minimum dari ini dan ini, yaitu 40. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita bisa mencari jumlah maksimal, ya, shorts, ya, atau celana pendek yang bisa kita produksi, yaitu 150 kita bagi berapa? 2. Betul, kita bagi 2, ya, hasilnya adalah 75, ya. Kemudian yang ini 160, ya, kita bagi 3, yaitu 53. Ya, berarti, ya, jumlah maksimal shorts yang bisa diproduksi adalah minimum dari 75 dan 53,3, ya, atau karena ini dia bilangan bulat, ya sudah 53 saja, ya. Kita nggak bisa lebih dari 53. Ya, berarti ini minimumnya adalah 53. Dan yang terakhir, ya, pants, ya, berarti kita punya 150 per 6, yaitu 25, dan 160 per 4, yaitu 40. Ya, berarti minimum dari, ya, 25 dan 40 nggak lain adalah 25. Nah, inilah, teman-teman, inilah yang kita nobatkan sebagai M1, M2, dan M3. Ya, jadi nggak perlu 1000 gitu, ya. Jadi M1-nya adalah 40, M2-nya adalah 53, dan M3-nya adalah 25. Itu bilangan yang cukup besar yang sudah membatasinya. Baik, coba sekarang kita lihat di Lindo lagi, ya. Ya, jadi sekarang kita ganti, ya. Y1-nya itu adalah 40. Bukan Y1-nya, maksudnya M1-nya, ya. M1-nya adalah 40, M2-nya adalah 53, dan M3-nya adalah 25. Oke. Kemudian kita solve. Ya, close. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama, teman-teman, ya. Jadi sama-sama 75, ya, nilai Z-nya. Kemudian dia memproduksi 25 pants dan tentunya menyewa mesin pembuat pants, ya. Akan tetapi, ya, kalau misalkan teman-teman berhubungan dengan variabel yang banyak gitu, ya, M yang kecil ini, ya, itu akan membantu kita untuk menghitung lebih cepat, ya. Contohnya, ya, ini kita masih simpan yang tadi, ya, yang 1000 tadi, ya. Nah, kita lihat, ya, ini kayak inilah misalkan, ya, pivot ada 24, ya, 24 kali misalkan di sini. Akan tetapi untuk nilai M yang cukup kecil itu, ya, cukup 9, ya. Iya, karena nilai M yang cukup kecil itu, ya, daerah visible-nya juga lebih kecil seperti itu, sehingga lebih memudahkan komputer untuk menentukan nilai optimal. Baik, mungkin itu, ya. Jadi kita udah belajar fixed charge problem, ya. Kenapa dia fixed charge? Ya, karena dia biayanya tetap, ya. Mesin itu sewa atau tidaknya itu tidak tergantung pada jumlah baju yang
produksi ya, melainkan diproduksi atau enggak. Ya, jadi kalau diproduksi harusnya walaupun cuma satu yang diproduksi. Nah, kayak gitulah ceritanya. Ya. Dan untuk contoh kita tadi ini, Gandhi tidak memproduksi produk 1 dan 2 ya. Dia memproduksi pens ya, karena mungkin ya itu ya keuntungannya lumayan dan biaya sewanya kan paling kecil tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan diisi dan jangan lupa tugas mandirinya adalah membaca contoh 4 ya, the lockbox problem. Oke, demikian saja. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di grup seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.